digitalisasi database Jemaat Ikhtus Pildon dan kerangka implementasi program pelayanan tahunan tahun 2024. Dipublikasikan oleh BP4J periode 2024-2027. Bapak Ibu sekalian, sengaja kami publikasikan lebih awal, dimaksudkan supaya peserta sidang atau calon peserta sidang bisa mempelajarinya dan menyampaikan catatan-catatan perubahan untuk kepentingan penyempurnaan di tahun layan 2025 ini. Data ini kami ekspor dari data digital Sistem Informasi Gereja Jemaat Ikhtus Pildon. Kata pengantar, Sistem Informasi Pelayanan Jemaat Ikhtus Pildon tahun 2024 merupakan publikasi periodik yang diterbitkan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pelayanan Jemaat atau BP4J Jemaat Ikhtus Pildon. Publikasi ini memuat berbagai macam informasi Jemaat Ikhtus Pildon secara menyeluruh. Untuk menjaga kesinambungan data, maka bentuk dan jenis tabel yang disajikan akan terus dipertahankan. Untuk bagian-bagian yang datanya belum tersedia atau sudah tersedia tetapi belum lengkap, maka akan dilengkapi dan disajikan kemudian dengan harapan tahun 2025 ini finalisasi data. Kami menyadari bahwa walaupun publikasi ini belum sempurna, masih terdapat 75% data jemaat yang belum diupload ke dalam aplikasi gereja. Namun gambaran postur Jemaat Ikhtus Pildon perlu kami sampaikan. Oleh karena itu, saran dari semua pihak termasuk admin gereja untuk terus memiliki semangat tinggi, memiliki jalan pikir yang sama sehingga gambaran secara utuh terkait postur jemaat kita dapat disajikan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sampai terwujudnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan semoga kerjasama serupa dapat lebih ditingkatkan lagi di periode pelayanan 2024-2027. Kalabahi, Februari 2025, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Puriyati Bunda Nonuhitu SPA. Bab 1 Geografi. Penjelasan teknis. Ikhtus Pildon merupakan salah satu jemaat di klasis Telokabola yang berada di pusat kota Kabupaten Alor. Rata-rata jemaat yang tinggal di pusat kota Kabupaten Alor tidak memiliki lahan pertanian, lahan hutan atau lahan perkebunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jemaat pada sektor ini, kecuali mengandalkan jasa baik ojek, tukang, buruh, perdagangan kecil seperti kios, papalele, atau usaha mikro dan lain-lain. Wilayah administrasi Jemaat Ikhtus Pildon berada di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Kabola, dengan 2 desa, 6 kelurahan, yakni Desa Alimebung, Desa Petleng, Kelurahan Nolai Timur, Kelurahan Mutiara, Kelurahan Kalabai Timur, Kelurahan Kalabai Tengah, Kelurahan Kalabai, Kelurahan Kabola, dan Kelurahan Nusa Kenari. Sebaran anggota Jemaat Ikhtus Pildon terbesar berada di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Kalabai Timur dan Kelurahan Mutiara. Ikhtus Pildon memiliki luas 25,87 km persegi. Secara geografis, kondisi wilayah pelayanan Jemaat Ikhtus Pildon merupakan wilayah dataran rendah dengan jumlah wilayah pelayanan 4 rayon 17 oikos pelayanan. Alasan dari segi wilayah, Jemaat Ikhtus Pildon menjadi jemaat dengan luas wilayah yang terbilang besar, 25,87 km persegi.
hampir sama dengan luas wilayah Kecamatan Lembur, yakni 27,83 km persegi, atau sepertiga dari luas wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, yakni 80,18 km persegi. Perhitungan luas wilayah pelayanan jemaat Iktus Pildon menurut rayon Oikos diambil dari sepertiga luas wilayah Kelurahan Kabola, sepertiga luas wilayah Desa Alimebong, sepertiga luas wilayah Desa Petleng, sepertiga luas wilayah Kelurahan Ulai Timur, sepertiga luas wilayah Kelurahan Kalabai Tengah, sepertiga luas wilayah Nusa Kenari, satu luasan wilayah Kelurahan Kalabai Timur, dan satu luasan wilayah Kelurahan Mutiara. Sekalipun sebaran anggota jemaat pada 2 desa dan 4 kelurahan terbilang sedikit, namun perhitungan luas wilayah diukur dari segi akses, mobilitas, dan jangkauan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2 kelembagaan. Di bab ini kami mencoba untuk menggambarkan pengakuan sebagai gereja di bawah naungan GIMIT. Tidak ada kepengurusan di awal terbentuknya Jemaat Iktus Pildon sampai dengan adanya kepengurusan. Di bagian kanan ini adalah tulisan tangan Pendeta Mesak Opoli yang ditulis tanggal 1 Juli 1966 tentang penyebaran agama Kristen di wilayah Al-Kalam Kabola oleh orang Belanda sampai dengan terbentuknya Jemaat Iktus Pildon. Ada 2 halaman, tapi yang kami publikasikan di sini adalah halaman terakhir. Kebetulan di halaman terakhir ini ada tanda tangan dari si penulis itu sendiri dan ada tanggal berdirinya Jemaat Iktus Pildon dan para pendirinya. Penjelasan teknis: Jemaat Iktus Pildon berdiri pada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 1953, di mana menjadi hari pertama Jemaat Iktus Pildon berbakti. Artinya bahwa penentuan tanggal berdirinya jemaat didasari atas prinsip adanya sekumpulan orang yang berkumpul di suatu tempat dan beribadah kepada Allah menjadi titik berangkat Jemaat Pildon. Bandingkan catatan Pendeta Mesak Opoli dan kalender tahun 1953 melalui Google. Ulasan: pada tanggal 31 Oktober 1947, gereja di Timor mendapat pengakuan sebagai gereja yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Masehi Injili di Timor, dengan 6 klasis di awal pembentukan, termasuk di dalamnya klasis Alor Pantar. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1960, klasis Alor Barat Laut terbentuk, di mana wilayah pelayanannya meliputi 5 wilayah pelayanan Al-Kalam, termasuk di dalamnya juga wilayah pelayanan Al-Kalam Kabola dengan 9 mata jemaat, 1 di antaranya mata jemaat Pildon. Dengan kata lain, Jemaat Pildon mendapat pengakuan dari GIMIT sebagai gereja yang berdiri sendiri di dalam naungan GIMIT pada tanggal 20 Oktober 1960 bersamaan dengan terbentuknya klasis Abal atau
atau 7 tahun setelah Jemaat Pyldon terbentuk. Masa 1953-1969 lebih menitikberatkan pada 4 jabatan gerejawi, yakni pendeta, penatua, diaken, dan pengajar sesuai dengan tata gereja Calvinis, dengan ditabiskannya majelis pertama tahun 1955. Masa 16 tahun ini belum ada percakapan apa artinya gereja yang berdiri sendiri di bidang pelayanan, tanggung jawab administrasi, tanggung jawab keuangan, dan lain-lain. Dengan memahami hal-hal di atas, kita terbantu untuk memahami kelembagaan Jemaat Iktus Pyldon dalam 2 perspektif. Pertama, menekankan bahwa Jemaat Iktus Pyldon terbentuk buah dari pekerjaan sejak masa sending di bawah tuntunan Roh Kudus, dan masuk dalam bukan saja status barunya, tetapi juga era barunya sebagai gereja lokal, gereja Kristus yang empirik dalam garis lurus kesinambungan siarah demi. Kedua, menekankan bahwa Jemaat Iktus Pyldon terbentuk bukan saja sebagai realita iman, tetapi juga realitas sosial, di mana masalah air, jarak, dan akses jalan menjadi pintu masuk terjadinya pertemuan Allah dengan sekelompok komunitas kecil yang disebut 7KK, yang sampai tahun 2024 menjadi lebih kurang 589 KK, atau rata-rata penambahan setiap tahun adalah 1,18% dalam 71 tahun, dengan struktur kepemimpinan atau kepengurusan yang jelas, yakni MJH Tata Usaha Koster 13 orang, BPP 35 orang, UPP 77 orang, Koordinator Rayon Oikos 21 orang, dan sudah ada perpisahan finansial antara belanja rutin dan belanja program yang tertuang dalam APBJ. No me
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada tabel 2.3 tentang sumber daya manusia di Iktus Pilon. Jumlah PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, anggota DPRD menurut jabatan dan jenis kelamin keadaan 2024. Ini data sementara yang kami input, belum secara keseluruhan kami input. Sebagaimana yang kami jelaskan di awal tadi bahwa baru 25% data jemaat yang diinput, 75%-nya belum diinput. Untuk jabatan eselon 2, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jabatan eselon 3, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jabatan fungsional, laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Non-eselon, laki-laki 10, perempuan 7, jumlah 17. TNI, laki-laki 2, perempuan 0, jumlah 0. Untuk Polri, laki-laki 0, perempuan 1, jumlah 1. BUMN, BUMD, laki-laki 6, perempuan 1, jumlah 7. Jabatan fungsional dosen, laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. Jabatan fungsional guru, laki-laki 3, perempuan 2, jumlah 5. Jabatan fungsional medis, laki-laki 0, perempuan 4, jumlah 4. Anggota DPRD, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah untuk tabel 2.3 tadi, sumber daya manusia, laki-laki 23, perempuan 18, jumlah 41. Tabel 2.4 pendidikan. Jumlah jemaat menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin keadaan 2024. Masing-masing tingkat pendidikan tidak atau belum sekolah, laki-laki 22, perempuan 17, jumlah 37. TK PAUD, laki-laki 6, perempuan 1, jumlah 7. Sekolah dasar, laki-laki 28, perempuan 24, jumlah 52. Sekolah menengah pertama, laki-laki 17, perempuan 25, jumlah 42. Sekolah menengah atas, laki-laki 50, perempuan 56, jumlah 106. Untuk D2, laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. D3, laki-laki 3, perempuan 4, jumlah 9. Tingkat pendidikan S1, laki-laki 12, perempuan 23, jumlah 35. S2, laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. S3, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada tabel 2.5 tentang keuangan gereja. Untuk keuangan gereja yang kami publikasikan di sini adalah rencana pendapatan dan juga rencana belanja. Untuk realisasinya nanti kita ikut saja di laporan Majelis Jemaat Harian. Kami hanya mencoba untuk menggambarkan postur APBJ Gereja Iktus Pildon di 71 tahun ini gereja berdiri. Yang pertama, jenis pendapatan pos kolekte persembahan 769.416.079 rupiah, pos ulu hasil 2.500.000 rupiah, pos persembahan natsar 45.500.000 rupiah, pos persembahan perpuluhan 360 juta, pos usaha dana 27.600.000 rupiah.
Untuk pos penerimaan pembangunan Rp117.833.921. Pos penerimaan lain-lain Rp3.740.364. Rencana pendapatan tahun 2024 Rp1.336.905.500. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada rencana belanja menurut jenis belanja tahun 2024. Belanja penghasilan pendeta dan pengajar Rp236.950.000. Pos belanja karyawan dan cafik Rp156.350.000. Pos belanja kantor Rp107.500.000. Pos belanja pemeliharaan Rp33.750.000 dan pos belanja perjalanan Rp24 juta. Pos belanja operasional Rp7.500.000. Pos tanggungan jemaat Rp518.814.421. Pos belanja diakonia Rp34.400.000. Pos belanja program Rp172.850.000. Belanja lain-lain program Rp27.591.079. Belanja tak terduga Rp4.200.000. Jumlah rencana belanja 2024 Rp1.336.905.500. Sorotan keuangan dalam 71 tahun Jemaat Iktus Pildon. Bapak Ibu sekalian, di awal ulasan tadi tentang kelembagaan telah kami sampaikan bahwa awal terbentuk jemaat ini belum ada percakapan apa artinya gereja yang berdiri sendiri di bidang pelayanan, tanggung jawab administrasi, tanggung jawab keuangan, dan lain-lain. Lalu sebetulnya kapan percakapan tentang apa itu tanggung jawab tadi itu dimulai? Berikut ini kami sampaikan rekaman sidang AM Jemaat Iktus Pildon tanggal 1 Juli 1988 pada saat Majelis Harian Sinode Gemit menempatkan Pendeta Junus Moses Laang menggantikan Pendeta Edelada. Di sini menjadi awal percakapan tentang apa yang disebut dengan 5T: tertib administrasi, tertib pelayanan, tertib organisasi, tertib personil, dan tertib keuangan, atau sekarang ini disebut dengan nama panca pelayanan. Dalam hal tertib keuangan, bentuk-bentuk administrasi keuangan yang diputuskan tanggal 1 Juli 1988 sidangan itu adalah buku kas umum, buku kas pembantu, buku pekerjaan mingguan, buku lelang natura, buku kwitansi, buku pegangan KRT. Dan pos penerimaan dan pengeluaran pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.414.725. Sampai dengan tahun 2024, pos penerimaan dan pengeluaran Jemaat Iktus Pildon ditetapkan sebesar Rp1.326.905.500 atau meningkat dalam 36 tahun sebesar 95,91%, atau rata-rata peningkatan setiap tahun dalam 36 tahun adalah 2,66%. Bapak Ibu sekalian, ini produk orang dulu yang coba kami gambarkan untuk kita sama-sama melihat postur keuangan gereja selama gereja ini berdiri. Bagaimana sidang AM tanggal 1 Juli 1988 itu memproduksi 5T
yang disebut dengan nama panca pelayanan saat ini, dan bagaimana mereka mulai membicarakan tentang manajemen keuangan gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari peserta sidang yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk kepada bab 3, jemaat dan ketenaga kerjaan. Dalam bab ini kami mencoba untuk menggambarkan jemaat usia kerja pada sektor eksekutif, sektor BUMN, BUMD, sektor UMKM, sektor jasa tukang, ojek, buruh bangunan, dan lain-lain. Tetapi juga kami menggambarkan tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan. Selain dari itu, kami menggambarkan jemaat bukan angkatan kerja seperti pensiunan, ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, lansia, belum sekolah dalam hal ini di bawah 3 tahun, dan juga disabilitas. Penjelasan teknis dan ulasan. Salah satu sumber data jemaat adalah sensus jemaat yang dilaksanakan secara periodik. Pada periode sebelumnya menggunakan metode tradisional atau manual. Pertama kalinya sensus jemaat di Iktuspildon menggunakan metode kombinasi, yaitu dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sebagai data dasar yang terinput melalui by system. Hal ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan satu data. Hasil pendataan sementara tahun 2024, jumlah angkatan kerja jemaat Iktuspildon adalah 106 dari 250 atau 42,4%. Yang bukan angkatan kerja 144 atau 57,6%. Tingkat pengangguran terbuka di Iktuspildon 15,09%. Jumlah KK secara keseluruhan yang baru kami input adalah 87 KK, dan dari 87 KK itu KK produktif 41 atau 47,12%, KK tidak produktif 46 atau 52,87%. Tabel 3.1, jumlah jemaat menurut kelompok umur dan jenis kelamin, keadaan 2024. Kelompok umur 0 sampai 12 tahun, laki-laki 37, perempuan 28, jumlah 65. 13 sampai 15 tahun, laki-laki 9, perempuan 11, jumlah 20. Kelompok umur 16 sampai 29 tahun, laki-laki 22, perempuan 27, jumlah 56. Kelompok umur 30 sampai 60 tahun, laki-laki 28, perempuan 54, jumlah 82. 60 tahun ke atas, laki-laki 9, perempuan 12, jumlah 21. Selanjutnya kita masuk pada tabel 3.2, ketenaga kerjaan. Jumlah jemaat menurut kelompok umur dan jenis kelamin, keadaan tahun 2024. Romawi 1, angkatan kerja. 1, bekerja, laki-laki 52, perempuan 38, jumlah 90. 2, pengangguran terbuka, laki-laki 11, perempuan 5, jumlah 16. Romawi 2, bukan angkatan kerja. 1, sekolah, laki-laki 36, perempuan 40, jumlah 70.
Untuk yang belum sekolah di bawah 3 tahun, laki-laki 5, perempuan 8, jumlah 13. Pensiunan PNS TNI Polri, laki-laki 9, perempuan 7, jumlah 16. Lansia bukan PNS TNI Polri, laki-laki 1, perempuan 4, jumlah 5. Ibu rumah tangga, laki-laki 0, perempuan 34, jumlah 34. Kategori bukan angkatan kerja untuk disabilitas, laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. Selanjutnya kita akan masuk pada tabel 3.2 jumlah jemaat menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin keadaan 2024. Kegiatan utama PNS laki-laki 9, perempuan 10, jumlah 19. TNI Polri laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Karyawan swasta laki-laki 6, perempuan 2, jumlah 8. Tenaga kontrak atau honorer laki-laki 8, perempuan 13, jumlah 21. Buruh kondektur laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Petani laki-laki 4, perempuan 4, jumlah 8. Pedagang kecil atau kios atau UKM laki-laki 0, perempuan 5, jumlah 5. Tukang ojek laki-laki 5, perempuan 0, jumlah 5. Wira swasta lainnya laki-laki 8, perempuan 1, jumlah 9. Tukang kayu atau tukang besi atau tukang batu laki-laki 5, perempuan 0, jumlah 5. Mekanik atau montir laki-laki 2, perempuan 0, jumlah 2. Profesi lainnya laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Kita masuk pada tabel 3.2 jumlah jemaat menurut kelompok pendapatan dan jenis kelamin keadaan 2024. Pendapatan di bawah 1 juta, laki-laki 33, perempuan 24, jumlah 57. Pendapatan 1 juta sampai dengan 2.500.000, laki-laki 6, perempuan 2, jumlah 8. Pendapatan 2.500.000 sampai dengan 5 juta, laki-laki 20, perempuan 17, jumlah 37. Pendapatan di atas 5 juta, laki-laki 5, perempuan 3, jumlah 8. Hasil proyeksi sementara per Desember 2024 dapat kami gambarkan. Yang pertama, 250 anggota jemaat Iktus Pildon terinput by sistem. Ini data sementara. Yang kedua, 107 anggota jemaat dapat dipetakan ke dalam kelompok pendapatan. Yang ketiga, 143 anggota jemaat dari 250 dikelompokkan ke dalam kategori pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengangguran terbuka, dan disabilitas. Presentasi kelompok pendapatan di bawah 1 juta terhadap 107 yang sudah diidentifikasi, yaitu 57 orang. Maka 57 per 107 kali 100% menjadi 52,27%. Berarti kelompok pendapatan di bawah 1 juta ini jauh presentasinya di atas dari kelompok pendapatan 1 juta ke atas. Rata-rata pendapatan 57 KK sama dengan Rp600.000 per bulan. Dibagi ke 30 hari sama dengan Rp20.000 per hari. Rp20.000 per hari ini
digunakan untuk menghidupi satu kakak setiap hari. Mengacu kepada 14 indikator masyarakat miskin menurut standar BPS, salah satunya adalah sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh, tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Namun salah satu indikator pendapatan belum bisa dikategorikan suatu masyarakat disebut miskin kecuali memenuhi 9 variabel dari 14 indikator, yakni perumahan, kondisi MCK, sumber air minum, pendidikan, jumlah makan minum dalam sehari, jaminan kesehatan, jenis makan minum yang dikonsumsi dalam seminggu, bahan bakar untuk memasak. Kita bisa membayangkan kalau 20.000 per hari itu jenis menu yang digunakan dalam sehari seperti apa, atau jumlah makan minum dalam sehari berapa kali. Rasio berjalan tahunan dari proyeksi ini kita juga dapat menghitung apa yang disebut rasio berjalan tahunan atau ARR. Rasio berjalan tahunan atau revenue run rate adalah perhitungan tingkat pendapatan tahunan. Perhitungan ini menggunakan total pendapatan saat ini dalam periode tertentu dan dikalikan dengan 365 hari. Berdasarkan rasio perjalanan tahunan ini, kita dapat menghitung pendapatan 107 anggota jemaat yang sudah kita kelompokkan ke dalam kelompok pendapatan. Masing-masing akumulasi pendapatan dari 107 anggota jemaat tadi, baik itu pendapatan di bawah 1 juta, 1 juta sampai dengan 5 juta atau 5 juta ke atas, itu akumulasinya adalah 221.250.000 per bulan. Kalau 221.250.000 per bulan ini dibagi ke 30 hari, maka dia menjadi 7.375.000 rupiah. Dari 7.375.000 rupiah ini kita hitung ke dalam rasio berjalan tahunan, maka 7.375.000 rupiah kali 365 hari sama dengan 2.691.875.000 rupiah. Jadi dari 107 anggota jemaat yang sudah kita kelompokkan ke dalam kelompok pendapatan ini, 1 tahun rasio berjalan tahunannya itu mencapai 2.691.875.000 rupiah. Kalau begitu, ini untuk terhadap semua kategori pendapatan. Kalau begitu bagaimana dengan kelompok pendapatan di bawah 1 juta? Perhitungannya macam kayak apa? Untuk kelompok pendapatan di bawah 1 juta, perhitungan rasio berjalan tahunan sama juga. 600.000 rupiah per bulan kali 57 orang tadi sama dengan 34.200.000 rupiah. 34.200.000 rupiah ini dibagi ke 30 hari sama dengan 1.140.000 rupiah. 1.140.000 rupiah ini kali dengan 365 hari, maka rasio berjalan tahunan sama dengan 416.100.000 rupiah. Dari gambaran ini kita dapat menemukan bahwa ada kesenjangan antara rasio berjalan tahunan dari kelompok pendapatan di bawah 1 juta dengan kelompok pendapatan di atas 1 juta. Kalau secara keseluruhan ARR-nya adalah 2.691.000 lebih secara keseluruhan, sementara untuk di bawah 1 juta adalah ARR-nya 416 juta lebih, maka sisa dari 2 miliar lebih itu masuk dalam kategori kelompok pendapatan di atas 1 juta tadi.
Di sini yang kami sebut dengan nama ada kesenjangan sosial antara kelompok pendapatan di bawah 1 juta dengan kelompok pendapatan di atas 1 juta yang persentasinya 52,27% tadi. Bapak Ibu sekalian, berikut ini kami mencoba untuk menggambarkan keragaman suku di Iktuspilon berdasarkan data yang kami sudah melakukan identifikasi dari 250 anggota jemaat itu. Kami memperoleh data yang diidentifikasikan menurut suku berturut-turut: Timor 7, Rote 8, Sabu 6, Tionghoa 1, Alor 228. Background lagu yang kami sajikan ini mewakilkan suku-suku yang ada di luar Alor, yang bukan Alor. Lagunya Pak Immanuel, maaf ya, mudah-mudahan Pak Immanuel merasa terhibur. Baik, lagu tadi itu kiranya bisa menghibur kita semua untuk memasuki tahun pelayanan yang baru ini. Itu lagu Timur ya. Kalau dalam bahasa Timur itu lagu judulnya Usi Umnaukai. Lagu yang memberikan kepada kita satu suasana. Kalau di kebun sore-sore matahari mau terbenam baru kita dengar ini lagu. Kita larut dalam sebuah suasana yang kayak bagaimana gitu. Dan kalau ditambah lagi dari kolaborasi keluarga adalah Kesa, itu membangkitkan semangat kita untuk terus memiliki daya juang yang tinggi memasuki tahun pelayanan 2025 ini.
kita masuk kepada bab 4, kerangka implementasi program pelayanan tahunan 2024 dari Badan Pembantu Pelayanan BP4J. Ada 2 program yang diputuskan dalam sidang 2024 itu, digitalisasi database berbasis aplikasi dan rencana pemekaran rayon Oikos. Untuk rencana pemekaran rayon Oikos, kami telah petakan 2 Oikos menjadi target, yaitu rayon 3 Oikos 1 dan rayon 3 Oikos 3 yang kakaknya sudah di atas 50-an. Tapi tentunya jumlah ini tidak bisa menjadi variabel atau satu-satunya variabel. Kita mesti pasang beberapa variabel untuk memastikan bahwa memang rayon atau Oikos ini bisa dimekarkan atau tidak. Penjelasan teknis terkait kerangka implementasi bab 1 tadi. Yang pertama, proporsi belanja BPP UPP kategorial fungsional tahun 2024 adalah sebesar 71.500.000 atau 5,38% dari pagu indikatif sebesar 1.326.905.500 rupiah. Ini proporsi belanja BPP UPP yang diputuskan dalam sidang kemarin. Selanjutnya, identifikasi kegiatan dan belanja BPP UPP kategorial fungsional itu dapat kami uraikan. A. Kegiatan dan belanja BPP UPP kategori fungsional habis terpakai. Belanja rutin, program kebersamaan 11.500.000, ibadah perayaan kategorial dan KPI 9 juta, jumlah belanja rutin, kebersamaan, dan ibadah 20.500.000 rupiah. Untuk belanja kegiatan, yang pertama, pawe perarakan Gamki 2 juta, Talsau 4 juta, Kem Remaja Par 5 juta, perayaan Paskah, Hujib, dan seterusnya 8 juta, bantuan diakonia karitatif 10 juta, pelayanan kesehatan bagi lansia 5 juta, jumlah belanja kegiatan 30 juta. B. Kegiatan dan belanja BPP UPP kategori fungsional tidak habis terpakai atau belanja aset. Yang pertama, belanja rehab rumah jabatan pendeta 10 juta, belanja multimedia 2.500.000, jumlah belanja tidak habis terpakai 12.500.000. Kami kembali gambarkan bahwa ini rencana belanja untuk kategorial fungsional BPP dan UPP. Kalau realisasinya itu tetap kita kembali kepada laporan yang akan disampaikan oleh MJH. Tetapi ini penting untuk kami sampaikan karena ini akan menjadi referensi bagi kita untuk merumuskan program pelayanan bagi BPP UPP kategori fungsional di tahun layan yang baru ini. Jadi ini akan menjadi referensi atau literatur penting dalam merumuskan kegiatan BPP UPP kategori fungsional nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada ulasan dan poin pentingnya ada di sini. Ini yang penting sekali karena berhubungan langsung dengan sidang untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun layan 2025 ini. Karena itu mungkin kita pelan-pelannya di sekitar ini. Selama ini kita terkecoh dengan istilah-istilah kekinian, istilah-istilah programmer yang biasa muncul dalam konsep-konsep perencanaan lembaga-lembaga, organisasi, unit, perangkat, dan seterusnya. Karena itu sekali lagi mungkin terkait dengan apa yang disebutkan dengan output, outcome, input, instrumen, ini tidak bisa kita cepat-cepat kecuali kita pelan-pelan untuk kita ketemu jalan pikir yang sama. Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang output, outcome, input, instrumen, dan seterusnya.
Tetapi yang relevan dengan dimensi organisasi itu definisi yang dikemukakan oleh ahli yang namanya adalah Alan Thomas. Nanti bisa belajar di internet atau di Google. Itu mendefinisikan output, input, outcome itu menurut dimensi organisasi. Output adalah hasil dari sesuatu proses, baik berwujud atau tidak berwujud, bersifat konkret dan dapat diukur secara kuantitatif, merupakan hasil langsung yang dapat dilihat segera setelah selesai kegiatan, bersifat jangka pendek, dan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pelaksana. Atau dengan kata lain, output itu hasil dari sesuatu proses yang dikerjakan. Lalu apa itu outcome? Outcome adalah dampak yang diharapkan terjadi sebagai akibat dari output yang dihasilkan, bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Misalnya begini, kegiatan cerdas cermat Alkitab yang melibatkan anak-anak par, remaja, taruna. Itu outcome-nya adalah anak-anak memiliki kepekaan. Anak-anak diajar untuk belajar interaksi dengan sesama. Anak-anak diajar untuk cepat dan tanggap. Itu investasi jangka panjang yang namanya investasi intelektual. Lalu apa itu input? Input itu dalam perencanaan adalah data, material, atau sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem perencanaan. Input tersebut kemudian diubah melalui aktivitas atau fungsi organisasi. Jadi bahasa pendeknya begini. Input itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam program kegiatan untuk mengoperasikan kegiatan itu. Jadi kuncinya adalah tidak akan pernah ada outcome kalau tidak ada output. Tidak akan pernah ada output kalau tidak ada input. Tidak akan pernah ada input kalau tidak ada kegiatan. Input itu variabel-variabelnya ada. Di dalam input itu, untuk mengoperasikan suatu kegiatan, itu ada instrumen. Instrumen itu apa? Instrumen itu alat atau perangkat untuk mengoperasikan kegiatan itu. Di dalam input itu ada yang namanya SDM atau tenaga kerja untuk mengoperasikan kegiatan itu. Kalau ada instrumen, tapi kalau tidak ada tenaga kerja untuk mengoperasikan kegiatan itu, maka kegiatan itu tidak bisa beroperasi. Di dalamnya juga, di dalam input itu juga ada yang namanya dana atau biaya. Tidak akan pernah kegiatan itu bisa dilaksanakan kalaupun ada instrumen dan tenaga kerja, tapi tanpa dana, satu kegiatan tidak bisa dioperasikan. Ini poin penting untuk kita ketemu jalan pikir yang sama. Tabel kegiatan dari BPM 4J itu akan menjadi contoh untuk kita bertemu apa yang disebut dengan output, apa yang disebut dengan outcome, apa yang disebut dengan input. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita masuk kepada tabel implementasi kegiatan dari BPM 4J, sebagaimana yang kami janjikan tadi, bahwa akan menjadi contoh dalam menempatkan output, input, outcome, kami ajak juga untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan produktivitas kerja. Selama ini, BPP UPP kategorial fungsional telah bekerja secara baik. Tetapi semua yang kita kerjakan itu kalau tidak ada pencatatan secara baik untuk menempatkan kerja itu dalam kerangka output, input, outcome, maka produktivitas kerja tidak dapat diukur. Karena itu literatur, kembali kami sampaikan bahwa literatur yang kami gunakan di sini adalah yang didefinisikan atau dikemukakan oleh Alan Thomas untuk mengukur produktivitas kerja.
Alan Thomas menyebutkan bahwa mengukur produktivitas kerja menurut dimensi organisasi secara matematis, P sama dengan O per I, di mana P adalah produktivitas, O adalah output, dan I adalah input. Dari formulasi ini, maka kita sudah bisa dapat mengukur semua aktivitas yang kita kerjakan selama tahun layan 2024. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di kerangka implementasi program kegiatan tahun 2024 oleh BP4C yang kami jadikan juga sebagai contoh bagi BPP, UPP kategori fungsional untuk menyampaikan atau menyiapkan rumusan kerja setiap perangkat organisasi tadi, termasuk juga menyiapkan pelaporan untuk disiapkan atau disajikan dalam persidangan majelis jemaat nanti. Mari kita perhatikan baik-baik tabel ini. Di dalam tabel ini ada kegiatan. Di dalam tabel ini ada target. Di dalam tabel ini ada input, instrumen, tenaga kerja, dan dana sebagai variabel dari input itu. Di dalam tabel ini ada output, dan di dalam tabel ini outcome. BP4J Jemaat Iktus Pildon dalam sidang majelis jemaat tahun kemarin atau dalam sidang majelis jemaat tahun kemarin memerintahkan kepada BP4J untuk segera melaksanakan satu kegiatan yang namanya pemutahiran database Jemaat Iktus Pildon berbasis aplikasi. Ini perintah dari satu konstitusi, perintah dari persidangan, amanah. Bagaimana perintah ini bisa dioperasikan? Bagaimana perintah untuk melakukan pemutahiran database ini bisa dieksekusi atau dimainkan? Kalau tidak ada input yang dimasukkan ke dalam program kegiatan untuk mengoperasikannya. Karena itu, di sini kita sudah lihat atau sudah kelihatan di dalam tabel ini ada instrumen, ada tenaga kerja dan dana untuk mengoperasikan yang kita masukkan ke dalam program kegiatan untuk dioperasikan. Pemutahiran database Jemaat Iktus Pildon berbasis aplikasi, targetnya adalah sebaran jemaat di 17 ekos dengan luasan wilayah 25,87 km persegi. Input yang kita masukkan ke dalamnya, ke dalam kegiatan untuk dioperasikan adalah yang pertama instrumen. Instrumen itu adalah laptop atau HP, karena berbasis Android jadi HP juga bisa. Laptop dan HP ini diharapkan bisa mengoperasikan sensus tadi. Tapi variabel laptop atau instrumen laptop dan HP ini tidak bisa menjadi satu-satunya. Kalau laptop so ada, HP so ada, kartu keluarga kalau tidak ada, maka kerja apa di laptop, maka kerja apa di HP? Maka kita pasang lagi yang namanya instrumen kartu keluarga. Setelah kartu keluarga, laptop, HP so ada, kalau tidak ada pulsa data, bagaimana bisa mengoperasikan kegiatan pemutahiran ini? Karena itu instrumen yang dipasang lagi, selain dari laptop, HP, kartu keluarga,
ada juga yang namanya instrumen yang namanya pulsa data. Baik instrumen selesai, sudah ada laptop, sudah ada HP, sudah ada kartu keluarga, sudah ada pulsa data. Kalau sudah ada instrumen ini, terus tidak ada tenaga kerja untuk mengoperasikan laptop ini, untuk mengoperasikan KK dan ke dalam sistem, bagaimana sistem bisa beroperasi? Karena itu BP 4J memperbantukan 2 orang admin untuk mengoperasikan pemutahiran database. Itu input. Jadi instrumen dari input itu, instrumen sudah perangkatnya, tenaga kerja sudah 2 orang. Sekarang kita masuk dari input itu adalah dana. Bagaimana kita bisa mengoperasikan kegiatan ini? Laptop sudah, HP sudah, KK sudah, terus pulsa data tidak ada. Kalau pulsa data tidak ada yang tidak bisa mengkoneksikan kita dengan jaringan internet, bagaimana kegiatan pemutahiran data bisa beroperasi? Karena itu perlu ada dana. Kebetulan di dana ini, di kolom dana ini, kemarin dalam sidang tidak ada keputusan untuk memasang dana. Karena itu kita masih apa adanya. Memang kemarin salah satu admin kami namanya Nona Mega Inadang, dia sempat bilang kepada kami, "Bapak, saya ada istirahat." Kenapa? Saya istirahat sebentar karena pulsa data sudah habis, jadi nanti ada pulsa data baru saya lanjut lagi sensus. Jadi kami bilang, oke, tidak apa-apa, kita cuma sidang jadi istirahat dulu. Nanti sidang kita kasih masuk dana dulu, baru beli Nona dong pulsa data kok, lanjut bantu Bapak dong sensus ya. Kira-kira begitu. Oke, input instrumen, tenaga kerja, dana sudah siap. Kalau input ini sudah dimasukkan ke dalam program kegiatan untuk mengoperasikannya, maka kita akan bertemu dengan yang namanya output. Setelah input dimasukkan, maka outputnya kita dapat, yaitu 250 anggota jemaat Iktus Pildon terinput ke dalam sistem aplikasi si gereja. Itu hasil dari input yang kita masukkan ke dalam program kegiatan untuk mengoperasikan, maka dapat outputnya 250 anggota jemaat terinput ke dalam sistem aplikasi si gereja. Output sudah selesai. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah mempermudah, mempercepat, mengolah data secara terstruktur sebagai referensi dalam penyusunan program. Selain dari outcome ini, kami juga perlu sampaikan bahwa sistem pemutahiran data berbasis aplikasi adalah wajah baru dari Jemaat Iktus Pildon di era industri 4.0. Ini wajah baru kita. Di 71 tahun Jemaat Iktus Pildon berdiri, kita berhasil mendatangkan wajah baru Iktus Pildon dalam dunia digitalisasi. Cari di Alor, belum ada gereja yang punya aplikasi untuk melakukan pemutahiran data. Semua masih pakai manual. Semua masih pakai pencatatan manual. Buku agenda besar itu yang pakai berjalan. Kita sudah punya aplikasi ini. Ini yang disebut kita mampu mengadaptasi diri dengan lompatan teknologi yang berkembang makin cepat. Bapak Ibu sekalian, sudah ada input, sudah ada output, sudah ada outcome. Maka kita sudah mampu untuk menghitung produktivitas kerja kita, di mana P sama dengan O per I atau output per input. O sama dengan 250, I adalah 2 tenaga kerja tadi. Maka produktivitas kerja 250 per 2 sama dengan 125%.
Bapak Ibu sekalian, ini di luar dari ekspektasi kita. Bagaimana 2 orang mampu mengoperasikan pemutahiran database dengan menghasilkan 250. Sementara 1 kakak saja kita input butuh sekitar 30 menit. Apalagi kakak itu anaknya banyak, tambah dengan keluarga dari kampung Pak Anadong yang tinggal di sini. Jadi kalau 2 tenaga kerja ini memproduksi 250 anggota jemaat ke dalam sistem aplikasi di sebaran anggota jemaat dengan luasan 25,87 km persegi, sudah jauh dari ekspektasi. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada 2 orang tenaga kerja kita yang diperbantukan untuk BPMBG mengoperasikan kegiatan ini. Dengan contoh ini, kita harapkan dalam konteks perencanaan, kami sampaikan dalam konteks perencanaan, diharapkan BPP UPP kategori fungsional mampu menempatkan program kegiatan dalam kerangka input output outcome. Di dalam rumusan kegiatan pelayanan 2025 sidang komisi nanti. Dengan contoh ini juga kita harapkan BPP UPP kategori fungsional dapat menyampaikan laporan yang sudah ditempatkan dalam kerangka input, output, dan outcome. Memang jelek kalau satu laporan itu kita ucapkan terlaksana sesuai kegiatan. Terlaksana itu apanya yang bisa diukur? Tidak ada. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini laporan yang kita dengar nanti tidak ada yang mengucapkan terlaksana sesuai dengan program kegiatan. Terlaksana itu harus dihapus. Yang bisa dipaparkan adalah input, output, dan outcome dari setiap kegiatan yang dioperasikan. Misi,